Eh, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala Ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak lupa kita kirimkan selawatnya menyertai salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, pada presentase pada malam hari ini akan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli pada aplikasi Shopee menggunakan PayLater yang disusun oleh kelompok dua. Yang pertama itu atas nama Sri Wahyuni Kasim, selanjutnya Iksan Amelia Mukhtar, ketiga Muhammad Yasa Senuddin, dan terakhir Asbar. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Oke, baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang, di Indonesia saat ini sudah beberapa aplikasi PayLater. Salah satu PayLater yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah Shopee PayLater atau yang dikenal dengan nama Shopee PayPlate, yang dapat digunakan oleh pelanggan setia Shopee yang memenuhi syarat sesuai namanya. Shopee PayLater ini bisa kamu gunakan untuk pembelian produk-produk yang ada di e-commerce Shopee. Dengan sistem pembayaran, kamu bisa melunasi atau mencicilnya selama 1,1 bulan sampai 12 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Setiap layanan PayLater umumnya memiliki limit pinjaman. Limit pinjaman atau Shopee PayLater adalah sampai 50 juta. Ini dibuat oleh pihak Shopee untuk keuntungan sendiri yang diambil dari pinjaman pengguna. Dengan kata lain, pinjaman elektronik ini diberikan oleh Shopee untuk Shopee dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dalam pinjaman yang bersifat riba. Karena sebelum menggunakan fitur tersebut, pihak Shopee sudah menetapkan syarat yang berisikan denda yang akan dikenakan oleh pengguna jika melewati jatuh tempo atau terlambat membayar tagihan. Keterlambatan pembayaran tagihan Shopee PayLater akan berdampak pada dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis atau kelompok kami termotivasi melakukan penelitian dalam karya tulis ilmiah judul Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli pada aplikasi Shopee menggunakan PayLater. Nah, adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana sistem jual beli pada aplikasi Shopee menggunakan PayLater. Dan kemudian rumusan masalah kedua yaitu bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap jual beli pada aplikasi Shopee menggunakan PayLater. Adapun fokus penelitian dalam penulisan karya ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli pada aplikasi Shopee menggunakan PayLater. Dan sedikit deskripsi fokus yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, tinjauan ini merupakan hasil dari kegiatan melihat, meneliti, meninjau, dan menanggapi pendapat, pandangan, dan memeriksa secara sistematis untuk menyelesaikan suatu persoalan yang selanjutnya dari hasil tinjauan tersebut
dapat ditarik suatu kesimpulan. Hukum Islam merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW agar dapat menjalankan syariat dan mengatur dalam kehidupan setiap muslim dari segala aspeknya yang bersifat mengikat bagi para umat yang beragama Islam. Dan deskripsi fokus selanjutnya yaitu jual beli merupakan kegiatan perdagangan yang melibatkan pertukaran harta dengan menurut cara yang khusus, di mana harta mencakup zat atau uang. Kemudian pay later merupakan salah satu metode pembayaran yang memungkinkan kamu untuk beli barang sekarang lalu membayar di kemudian hari, atau bisa dibilang sebuah pinjaman ya. Jadi apabila punya kebutuhan mendesak, kamu bisa memenuhinya terlebih dahulu dan membayarnya saat jatuh tempo. Adapun tujuan penelitian kami ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui sistem jual beli pada aplikasi Shopee menggunakan pay later, dan yang kedua untuk mengetahui sistem jual beli pada aplikasi Shopee menggunakan pay later. Baik, terima kasih kepada pembaca pertama telah menyampaikan latar belakang, metode penelitian dan tujuan penelitian. Selanjutnya saya serahkan kepada pembaca kedua untuk membacakan materinya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materinya. Yang pertama yaitu kegunaan penelitian. Pertama, kegunaan teoritis. Penelitian ini sangat diharapkan secara teoritis mampu memberikan wawasan yang berguna mengenai sistem jual beli pada aplikasi Shopee menggunakan pay later. Yang kedua, kegunaan praktis. Penelitian ini dapat menjadi pegangan masyarakat apabila dihadapkan dengan sistem jual beli pada aplikasi Shopee menggunakan pay later. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Pertama, Rita Hasnat Isdi Amelia dalam skripsinya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan fitur pay later pada aplikasi Shopee dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumtif. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa pengaruh sosial, gaya hidup, dan familiaritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan pay later. Selanjutnya, penggunaan pay later berpengaruh positif dan signifikan dengan perilaku konsumtif mahasiswa. Yang kedua, Intan Kurniasari dan Ladi Wajuba Perdini Disabilillah dalam jurnalnya yang berjudul Fenomena Perilaku Berbelanja Menggunakan Pay later serta Dampaknya Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Ilmu Ekonomi. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa pengaruh gaya hidup dan sosial mempengaruhi penggunaan pay later dan juga mempengaruhi perilaku belanja mahasiswa jurusan ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Bagi mereka yang cenderung suka berbelanja dengan pay later, membuat gaya hidup mereka lebih konsumtif, dan penggunaan pay later karena pengaruh sosial yang berasal dari teman dan keluarga. Yang ketiga, Nika Dekunkan Putri Natalia, anak Agung Sagung Lasmi Dewi, dan Nimade Puspa Putari Ujianti dalam jurnalnya yang berjudul Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran Pay later bagi Pengguna E-commerce Shopee, bahwa aturan hukum yang mengatur mengenai pay later dalam e-commerce Shopee yaitu perjanjian sebagaimana diatur pada pasal 1313 KUH Perdata. Akibat hukum yang ditimbulkan jika pengguna e-commerce Shopee melakukan keterlambatan dalam pembayaran, yaitu akun Shopee milik pengguna akan dibekukan oleh pihak Shopee. Pengguna akan menerima konsekuensi berupa penagihan lapangan dan data pribadi pengguna selanjutnya tercatat pada sistem layanan informasi keuangan yang dapat mencegah pengguna mendapatkan pembiayaan dari bank maupun perusahaan lainnya.
Selanjutnya tinjauan teoritis. Yang pertama, SPayLater. SPayLater adalah metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim. Setelah melakukan transaksi pembelian menggunakan Shopee PayLater, nantinya pelanggan akan membayar tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih saat melakukan transaksi pembayaran di aplikasi Shopee. Cicilan di Shopee PayLater merupakan hasil kerjasama PT Lentera, Dana Nusantara, dan PT Commerce Finance yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Shopee PayLater dapat diaktifkan apabila pelanggan di Shopee terpilih untuk menjadi pengguna fitur Shopee PayLater. Untuk mendapatkan Shopee PayLater ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Lokasi penelitiannya yaitu website yang terkait. Baik, terima kasih kepada pembaca kedua telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembaca ketiga, yaitu oleh Sani Amelia. Dipersilahkan dengan hormat. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari SPayLater dan Shopee, yaitu customer service Shopee yang dapat dihubungi melalui chat, email, atau telepon. Atau teknik pengumpulan datanya, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tahap-tahap penelitiannya, pertama itu tahap lapangan, yaitu menyusun rencana penelitian, kedua memilih lapangan penelitian, ketiga mengurus perizinan, keempat memilih dan memanfaatkan informan, kelima menyiapkan perlengkapan penelitian, enam persoalan etika penelitian. Tahapan pekerjaan lapangan ini merupakan kegiatan kunci sebuah penelitian. Peneliti memasuki lokasi penelitian dengan menghadapi subjek dan objek penelitian. Peneliti memiliki tugas untuk mengumpulkan data yang relevan sebanyak bukti dari sudut pandang subjek penelitian tanpa mempengaruhi mereka. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 2. Jikalau ada pertanyaan, komen dan like juga, kalau bisa like beserta komen apa pertanyaan yang akan penonton berikan kepada pemateri. Saya mohon maaf atas jikalau ada kata atau sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya. Sekian dari kami, sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.